Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sedikit lebih peka dengan menyongsong hari kemaksiatan ini. Kita waspadai diri kita dan keluarga kita, dan sedapat mungkin kita mengambil peran untuk kemaksiatan ini. Jangan kita menjadi bahagian, tapi paling tidak kita yang menjadi bagian untuk memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti gabungan berbagai agama dalam melakukan berbagai macam kemaksiatan, mulai dari kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan maupun hal yang kesia-siaan. Pemandangan dari tahun ke tahun kita saksikan itu, dan sebagai seorang muslim wajib untuk merubah kemaksiatan itu sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Paling tidak Pak, pada wilayah di mana kita berada, di rumah kita, di keluarga kita. Mohon ini jangan lagi ada yang saya dengar ada pengurus masjid, ini pengurus masjid, tapi saya dengar itu pembicaranya bilang sibuk ini karena mau datang keluarga, mau datang tahun baru. Ini namanya mendukung. Tapi ya, tidak ada pengurus masjid istiqomah begitu. Tidak ada di sini, insyaallah. Mohon mari kita semua jagai diri kita dan keluarga kita. Ya. Saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut hal itu. Ya. Yang pertama, kana lil ahlil jahiliyah, dulu kaum jahiliyah. Nah, ini jahiliyah Pak, ini kaum yang wajib diselisih, wajib diboikot, wajib dijauhi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru kita, telah menulis sebuah tulisan buku akidah, termasuk kitab tebal. Beliau menulis kitab Al-Iqtida' As-Siratal Mustaqim wa Khilafis Siratil Jahim. Teguh dan berpegang pada jalan al-mustaqim, yakni keislaman, dan memusuhi, menjauhi, menyelisihi siratil jahim, jalan yang gelap, jalan kemaksiatan yang disebut dengan jahim. Beliau menjelaskan ada 6 yang wajib diselisih di situ. Kafir, musyrik, Yahudi, Nasara, syaitan, dan al-hayawan, hewan-hewan yang tertentu yang dituntut oleh Quran dan hadis. Lalu dijelaskan oleh seorang ahli ulama kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitabnya Al-Amrul Jahiliyah, Al-Masailul Amril Jahiliyah,
menyelisihi 128 kebiasaan jahiliyah. Ya, tidak sedikit Pak hasil temuan Syekh At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, 128 kebiasaan jahiliyah yang mesti kita selisihi. 128. Dan jahiliyah yang dimaksud di situ baik dari kaum musyrik, kaum ahli kitab Yahudi wan Nasara, termasuk dari kebiasaan-kebiasaan setan yang Nabi sebutkan, itu wajib diselisihi. Satu diantaranya di sini, yaumani fi kulli sanah. Kaum jahiliyah dulu memiliki 2 hari raya yang setiap tahun mereka pada hari raya itu ya, yal'abun, mereka bermain-main, bersantai, lupa diri ya. Fihima, dalam hadis lain disebutkan itu yal'abun wa ta'kulun, makan-makan. Itu kebiasaan jahiliyah. Kalau datang hari raya mereka, maka mereka bermain-main, kemudian mereka makan-makan dengan hari raya tersebut. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah menemui itu, apa kata Nabi? Kana lakum yaumani, dulu kalian sebelum mengenal Islam ini kalian punya 2 hari raya itu, biasa disebut dengan Nairus dengan makhrajan. Kalian tal'abun, kalian main-main di dalamnya, berhura-hura, fihi mak di dalamnya. Apa kata Rasulullah? Wa qad abdalakum Allah fihima bihima khairan minhuma, maka Allah menggantikan bagimu, aku datang menggantikan 2 itu dengan khairan minhuma, lebih baik dari 2 itu. Ada kata-kata di sini Mbak, abdalakum, saya gantikan, digantikan oleh Allah. Rasul datang menggantikan. Kubur itu, tutup itu, hilangkan itu, lenyapkan itu, diganti yang lebih baik. Dan itu tugas pokok seorang muslim, mengganti, melebur, membuang, melepas kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Itu tugas pokok dalam salah satu tugas kita berakidah. Apa yang menjadi kebiasaan jahiliyah? Kubur. Karena prinsip syariat ini jamaah sekalian apa? Ikhtilafu siratil jahil, berusaha selisihi. Jadi ada wajib untuk disamai, didukung, disepakati, dijunjung, dihormati, dimuliakan. Ada juga wajib diusir, dilepas, ditutup. Selisihi jahiliyah. Selisih jahiliyah. Apa ini jahiliyah? Likulli ghairi ilm hiya al-jahiliyah. Setiap amalan, setiap perbuatan, setiap kebiasaan yang dibangun tanpa ilmu disebut dengan al-jahiliyah. Wa kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau kau mengikuti ahwa'nya mereka, kebiasaannya mereka, innaka idzal laminaz zalimin, kalau begitu kalian yang suka ikut-ikutan itu adalah minaz zalimin, kaum yang zalim. Meskipun di sini Pak yal'abun, cuma bermain-main,
Dalam hadis lain itu ta'kulun cuma makan-makan. Ini bukan perkara akidah, bukan juga ibadah, cuma duniawi saja. Perkara duniawi yang sifatnya yal'abun, bermain-main. Tapi kata Nabi, wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, digantikan lebih baik. Karena itu Pak, tidak sah salat kita, ibadah pokok sesudah kita bersyahadat, kita minta melepaskan diri dari dua kaum yang dilaknat oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan al-mustaqim. Ini yang mesti kita pegang, al-mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang kau beri nikmat. Nikmat di atas keimanan, nikmat di atas keislaman. Ghairil maghdub, bukan cara hidup, bukan akidah maghdub, bukan kebiasaan maghdub. Ma makna al-maghdub? Kata Imam Ibn Katsir, al-maghdub huwa al-yahud, Yahudi, dimarahi, dimurkai. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, la taqumu sa'at, tidak akan terjadi kiamat kecuali umat ini akan ada penyakit. Apa penyakitnya? La tattaba'anna sanana man kana qablakum. Kalian punya penyakit suka ikut-ikutan, suka meniru, suka membeo, suka menyontek, suka mengekor, suka mengambil. Siapa? Man kana qablakum, adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kila, para sahabat bertanya, hal huwa ya Yahudi wan Nasara ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud itu adalah orang yang suka diikuti Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, qala faman, siapa lagi kalau bukan dia? Karena itu Nabi mengatakan az-zakur minal yahud, trompet dan semacamnya ya ikhwah, kata Nabi itu adalah Yahudi. Jadi kalau kebiasaan tiup-tiup trompet itu sifatnya mubah, tapi kalau ditiup dalam rangka tahun baru, itu hukumnya berubah menjadi penyakit yang disebut dengan at-tasyabbuh, tasyabbuh. Sementara Nabi SAW itu melarang. Karena ini mas kalian, tugas kita tidak boleh ada potongan-potongan jahiliyah ada di rumah kita. Buang itu, buang itu, buang itu. Kata Al-Quran, famaza ba'dal haq dalal illal haq. Tidak ada yang hak kecuali yang sesat, dan tidak ada Islam kecuali jahiliyah. Di luar Islam yang sekalian adalah jahiliyah, jahiliyah. Kita lihat akan bentuk-bentuknya. Hadis yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Jadi memang tidak akan terjadi kiamat ikhwah sebelum kena ini, hatta ta'khuza ummati, sebelum umatku suka mengambil, suka membeo, suka mengambil, suka meniru, suka nyontek, suka tempel-tempel, suka impor dari luar. Apa itu? Yakni bi'khazil kuruni qablaha, kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi sebelumnya. Dengan cara apa? Shibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, pelan-pelan tetapi pasti. Wazira'a bizira', sahasta demi sahasta, dia akan ikut. Ternyata mengikuti ya ikhwah, mengikuti agama jahiliyah, Yahudi wan Nasara wa gairuha, yang semacamnya itu ternyata tidak langsung. Dia prosesi cukup
secara masif, cukup sering, lama, berkelanjutan, berubah. Kalau begitu Pak, potong meme, selama Bapak masih ada, jangan beri ruang di rumah kita dengan mengatakan, tahun ini saja, tidak tahun depan. Maaf Pak, anak tak akan lihat, adiknya akan lihat, cucu tak akan lihat. Dia akan menatap, oh kakek dulu masih begini, bapak dulu begini, ibu dulu begini. Sekali dia lihat, dia akan terus meniru. Meniru itu sekarang bagian kemungkaran, kemaksiatan. Faqila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kafaris warum, apa kebiasaan kaum Persia? Dominannya di sini Yahudi, warum, dan kebiasaan kaum Romawi, Nasrani. Apakah mau mengambil kebiasaan di Persia dan kebiasaan di Romawi, mau diserap? Faqala wa minan nas illa ula, kata Nabi, ya siapa lagi? Siapa kalau bukan itu? Maka sekalian kata Nabi, haliful Yahud wa halifun Nasara, selisih Yahudi, selisih Nasara. Ya, selisih Yahudi, selisih Nasara. Baik di mana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan apa yang menjadi tradisi di kaum Yahudi dan Nasara. Saking besarnya ini Pak, tidak sah sholat kita kalau kita tidak pernyataan mengingkari itu dengan kalimat ghairil maghdubi. Siapa al-maghdub? Ini kafaris. Siapa an-nasara? Siapa ad-dallin? Ad-dallin adalah yang sesat. Kata Imam Ibn Katsir, an-nasara ad-dallin yakni an-nasara. Siapa ini an-nasara? Ar-Rum, Romawi. Kita sekalian berusaha, fisik kita ada di sini, pikiran kita harus di sini. Jangan kita meniru-niru. Tidak boleh kita membangga-banggakan dan menyerap dari luar, karena itu adalah bukan daripada tradisi Islam. Orang yang suka menyerap-menyerap itu sekalian ada tanda minder dalam dirinya, tanda lemah dalam dirinya. Ya, dan diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi berdialog Pak dengan kaum dari kaum Nasrani ya, yang datang dari Yaman, ya, kurang lebih 82 ayat di awal surah Al-Imran. Itu Nabi SAW membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran, antara lain wala tahinu wala tahzan, ya, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian menghinakan diri kalian, jangan kalian melemahkan diri kalian, jangan kalian merasa hina di hadapan kaum musuh-musuh kalian. Kalian adalah a'laun, kalian umat yang mulia, kalian umat yang tinggi. In kuntum, kalau kalian mukminin. Jadi Pak, ketika umat ini gampang membeo, gampang turut-turutan, gampang meniru-niru, satu permasalahan, imannya lagi bermasalah, imannya lagi padam, imannya lagi rusak, imannya lagi lemah, sehingga iman ini tidak menyala. Maka kegelapan pun datang. Ketika gelap itu tiba, sinar cahaya pun redup dan hilang. Di saat itulah tidak merasa lagi apa-apa, bahkan merasa minder ketika mereka tidak mengambil dari luar. Hanya orang beriman sekalian yang punya penangkal begini. Kata Nabi SAW bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah puncak, sudah tinggi, sudah mulia, tidak ada lagi di atasnya. Kita tidak perlu menyerap dari luar, kita tidak perlu mengambil-ngambil dari luar. 31 Desember nanti
Sama saja. Tidak ada syariat begadang, tidak ada syariat bakar ikan, bakar jagung. Meskipun itu sifatnya duniawi, tetapi coba lihat ini sekalian. Ada hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi dengan anna Rasulullah SAW kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditha ba'daha. Sungguh Nabi tidak suka, sungguh Nabi benci tidur sebelum isya dan bincang-bincang, santai-santai, ngobrol-ngobrol atau begadang setelah isya. Ini Nabi benci. Apalagi dengan alasan menunggu tahun baru, apalagi dengan mengatakan mau lihat tahun pergantian. Ini kan cuma sehari saja. Mari saya mengajak ikhwan, mengajak saudaraku, mengajak kaum muslimin. Kita sudah diwasiatkan oleh Nabi SAW, min husnil Islam tarku ma la ya'ni. Seorang muslim itu baiknya, kemuliaannya ada pada kemampuannya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Semua yang tidak bermanfaat, Pak, ciri manusia beriman, manusia yang baik, manusia soleh, dia berusaha lepas. Pokoknya tarku malayakni, yang tidak memberi manfaat terhadap agamanya, terhadap syariatnya, dia punya kewajiban tarku, tinggalkan, jangan kita pelihara, ya, jangan kita pelihara, meskipun dengan alasan baik menurut kita sesaat. Contoh zikir, ini kan ada nanti nih zikir pergantian tahun. Logikanya ya akhwah, kalau ada zikir tahun mana yang dimaksud? Kalau itu zikirnya dari Nabi, sejak kapan Nabi mengenal namanya tahun baru? Tunjukkan pada kami potongan dalil bahwa Nabi mengenal tahun baru. Tahun baru mana? Kalau ada dalilnya, bagaimana bisa lahir baca-bacanya dan zikirnya? Ini saya tantang kalau ada yang bisa menemukan sejak kapan kita mengatakan bahwa itu zikir tahun baru. Nah ini kan 31 Desember. Terus apa Nabi pernah memakai Desember? Tidak pernah ya ikhwah. Januari sampai Desember, wallahi demi Allah, tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Justru kehadiran Januari sampai Desember ini yang disebut tahunnya nanti tahun Masehi, ini yang diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tahun baru Islam, tahun baru hijrah. Tapi tahun hijrah juga belum ada waktu Nabi masih hidup. Abu Bakar juga tidak dapat, nanti di masanya Umar. Lalu kita mengambil zikir itu dari mana? Ingat pesan Abdurrahman ibn Mas'ud. Di sini sebutkan wallahi, ada orang yang berzikir-zikir, Pak, di masjid atas nama kebaikan. Kata Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Demi Allah wahai Abdurrahman, ini orang yang mau bikin acara-acara zikiran. Kami tidak mengendaki berzikir dan berdoa ini kecuali al-khair, kecuali kebaikan saja. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min murid lil khair la yusibah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun mereka tidak pernah mendapatkannya. Artinya zikir itu yang sekalian mulia, berdoa itu mulia, tetapi menentukan zikirnya di tahun baru, menentukan doanya di tahun baru,
Tidak pernah ada contoh. Sementara agama ini kata Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini sudah sempurnakan. Apa menjadi agama? Menjadi agama. Yang tidak menjadi agama, maksudnya tidak akan menjadi agama. Apa yang tidak menjadi kebaikan, tidak akan menjadi kebaikan. Seandainya itu dulu kebaikan berzikir di malam pergantian tahun, Mbak, pasti manusia terbaik. Ma sabakuna iza kana lil khair. Kalian tidak akan pernah melumbai para sahabat jika itu kebaikan. Ma sabakuna. Kalian tidak akan pernah melumbai kami kalau itu kebaikan. Ini kalau begitu ikhwah ya, tidak ada amalan 31 Desember. Tidak ada amalan. Biasa saja. Ini kalau ada orang yang bikin begini, kita mengatakan wa kam min murid lil khair la yusibah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, hanya baik menurut dirinya, tapi tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Sebab seandainya itu baik, mas sekalian, pasti sang pembawa syariat ini dahulu memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semua. Ya, dan hadis yang kelima ini, apapun model dan bentuknya, waspada ya. Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk bagian dari mereka itu. Ya. 31 Desember bukan milik kita. Ya. Seandainya ada syariat tahun baru yang sekalian, tentu syariat 1 Muharram dengan rangkaian tahun baru itu. Tapi tidak ada juga. Untuk sekalian jangan menentukan sebuah malam kalau begitu, ya biasa saja. Biasa saja. Ini 5 hadis yang insya Allah mudah-mudahan menjadi bahagian untuk kita. Jangan ini jangan bikin tandingan-tandingan ya Pak. Sepintas bagus, tapi terjebak dengan amalan rekayasa yang dipoles dengan istilah doa dan zikir. Zikirnya kita tidak ingkari, tapi kenapa tidak sekalian sholat, tidak sekalian bikin ibadah yang lebih keren daripada sekedar zikir, yang lebih hebat lah. Tidak ada contohnya sekarang. Jangan bikin yang tidak ada contoh. Ya. Jadi apa jadi bikin? Tidur saja. Ini juga misalnya banyak orang ini selamat tahun baru. Tahun baru mana ucapkan selamat? Yang mana kita punya? Waspada begadang yang tidak syar'i. Ingat, waspada begadang yang tidak syar'i. Nanti begadang yang baru datang malakul maut ambil nyawata. Mau apa? Hati-hati. Wa innamal a'malu bihawatihim. Sungguh amalan itu ditentukan bagian akhirnya. Jangan di bagian akhir datang malakul maut, apa kau bikin? Tahun baru malakul maut. Waspada gerakan zina berjamaah, dengan laku kerasnya kondom, dengan pesta seks para muda-muda di malam tahun kemasyatan. Waspadai orang berakhir masa mudanya, masa mudinya di tahun itu karena atas nama permintaan setan. Iya, setan itu licik ya ikhwan. Iya. Sekali ini saja kau serahkan dirimu, tidak lagi, hancur masa depannya. Rata-rata setiap tahun ya sekalian itu habis kondom di pasaran. Saya tidak tahu siapa beli itu. Namun apa itu? Ini orang tua tidak tahu ini.
Hindari menjadi pemboros tanpa disadari, menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya. Karena ada orang Pak di sini memang sponsori, bikin pertandingan domino malam tahun baru, hadiahnya Pak umrah. Sana, nah, nauzubillahi min dzalik. Waspadai pertambahan jumlah saudara setan dari pelaku-pelaku mubazir. Ini petasan kalau dikasih meledak ke satu kali serentak itu berapa memang. Tapi satu saya syukur, trompet belum ada. Ada Bapak lihat trompet? Syukur, mungkin karena hujan jadi tidak ada. Ya. Dan ini paling lucu Pak. Ada pesan ulama saya dampakkan, kalau dulu kaum musyrikin datang Nabi sujud dikasih kotoran, itu cuma dikasih kotoran di atas kepalanya Nabi. Hari ini Pak, bukan kotoran itu dikasih di atas kepala, dilempari kotoran sama mukanya Nabi. Kaum muslimin yang peragakan hari ini, karena yang banyak memperingati tahun baru orang Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku pengikut Rasulullah, tapi di istiqomah tidak ada jekapang, tidak ada. Waspadai mengganggu ketenangan istirahat orang yang butuh istirahat, lalu menedakkan membunyikan bunyi-bunyian. Semua itu sangat jauh dari Islam. Orang mau tidur, anak-anak mau tidur, orang jantungan kasihan mau tidur. Maka yang menjual petasan suruh bertobat. Tapi Pak Haji suruh tolong bertobat. Tolong Pak, banyak keuntungannya, banyak mudaratnya. Berhenti Pak, bertobat kalau ada yang jual ini. Jangan dijual. Nah terlanjur dibeli Ustaz. Waspadai menjadi sponsor Yahudi, Nasara dan ahli bidah, kaum jahiliyah dan ahli maksiat lainnya di malam tahun kemaksiatan. Waspadai Pak, jangan kita menjadi mirip-mirip dengan mereka. Waspadai. Ini yang saya maksudkan tadi, menyelisihi orang kafir itu inti dari tujuan syariat. Apa gunanya kita ini Islam Pak, kalau tidak mampu menunjukkan isyhadu bi anna muslimin, saksikan bahwa saya seorang muslim, saya tidak terjebak dengan kebiasaan kalian. Harus berani Pak, saksikan saya muslim, tidak ikut kanan dan kiri, tidak. Dan semakin kuat keimanan seseorang, semakin kokoh mempertahankan dirinya bahwa saya muslim, tidak gampang terjebak-jebak.